Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita Maqasidus Syariah fi Ahkamil Usrah. Tujuan-tujuan syariat di dalam hukum keluarga. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu semakin paham kita dengan hak-hak dan kewajiban dalam berkeluarga. Sama-sama kita banyak berselawat dan bersalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk setia berada di atas sunnah beliau sampai akhir hayat nanti. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan Al-Maqasidul Juz'iyyah Lizzawaj yang sudah kita mulai pada malam yang sebelumnya. Ada tujuan-tujuan syariat yang bersifat parsial. Ada sub-sub bahasan dalam fikih nikah, di mana masing-masing bahasan itu atau masing-masing hukum itu memerlukan atau harus kita pahami maksud dan tujuannya. Yang kita bahas pada malam tadi adalah maqasidul wilayah. Tujuan kenapa nikah itu harus pakai wali. Dan kenapa wali itu hanya untuk pihak perempuan. Sedangkan pihak suami tidak memerlukan wali karena suami itu sendirilah yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan seorang perempuan. Sementara seorang perempuan kehidupannya ditanggung oleh walinya atau yang bertanggung jawab dalam kehidupan dia adalah walinya. Maka walinya itulah yang menyerahkan tanggung jawab itu kepada suaminya yang memang berjanji untuk setia hidup bersama dia. Malam hari ini insya Allah kita masuk pada maqasidu as-sadaq. Maqasidus syariah fi as-sadaq. Sadaq itu sama dengan mahar. Tujuan syariat kenapa mahar itu ditetapkan atau diharuskan. Karena memang tidak boleh tidak ada mahar. Mahar itulah yang listihlali al-furuj. Untuk menghalalkan kehormatan. Itulah mahar. Akad yang diikutkan dengan mahar. Kalau kita tengok dari sisi kedudukannya, mahar ini bukanlah rukun. Karena tidak ada mahar sebagai rukun. Yang rukun kan suami, istri, wali, saksi, lalu ijab kabul, ada sigat. Sedangkan mahar itu tidak disebut sebagai rukun. Tetapi dia sesuatu yang memang harus ada. Listihlal al-furuj. Untuk menghalalkannya. Maka kalau seandainya ada terjadi akad nikah, tetapi dia tidak jadi hidup bersama. Artinya entah berpisah atau dibatalkan, maka si suami hanya
diminta untuk membayar separuh dari mahar. Jika dia tidak jadi bergaul. Hari ini dia akad nikah, dinyatakannya maharnya 5 juta umpamanya. Tapi besok dia bercerai, tidak jadi. Tidak jadi dia serumah. Berarti dia belum menikmati kehidupannya sebagai suami istri. Maka pada saat itu si suami hanya menyebutkan separuh dari apa yang sudah dia janjikan. Karena memang furuj, kehormatan belum dia nikmati. Tapi kalau seandainya sudah, maka dia berkewajiban penuh untuk membayar seluruh mahar yang sudah dia ucapkan. Dari sisi ini, diambil juga hukum oleh para ulama bahwa berarti mahar itu tidak mesti dibayar langsung pada saat itu. Karena kalau sudah dibayar kan tidak ada lagi cerita setengah kan, karena dia sudah dibayarkannya. Sekarang ketika fanisfu ma faratum, maka separuh dari apa yang sudah disebutkan. Tapi belum ada. Saya terima nikahnya dengan mahar 5 juta. Tapi yang 5 juta itu belum ada pada saat akad. Maka secara hukum syar'i sah. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi ada disebutkan maharnya. Bahasa lain dari mahar itu kalau dalam Al-Quran itu adalah sadaq. Sadaq itu dari kata sidqun. Sidqun itu artinya, siddiq apa artinya? Berarti sesuatu yang kejujuran yang datang dari dalam hati. Maka mahar itu bukanlah harga seorang perempuan. Karena tidak mungkin wanita dihargai dengan sejumlah mahar. Tapi mahar itu adalah simbol keseriusan seorang suami ketika dia ingin menjadikan seorang perempuan sebagai istri. Maka dibahasakan dengan sadaq. Wa atuhunna saduqatihinna. Berikanlah kepada mereka saduqat. Saduqat itu jamaknya. Asal katanya, akar katanya adalah sidqun, yaitu jujur. Kejujuran, sesuatu yang jujur datang dari hatinya. Ada persoalan yang dibahas oleh para ulama, apa yang bisa dijadikan mahar? Mahar itu sesuatu yang bernilai dan itu akan nanti bisa menjadi harta milik perempuan. Maka kalaulah mau dikategorikan, mana harta yang murni milik perempuan, bukan milik suami. Bahkan suami tidak boleh menggunakannya tanpa izin istrinya. Salah satunya adalah mahar. Nah, tambah yang lain nanti warisan yang didapatkan oleh istri dari orang tuanya, berarti itu murni milik dia. Mahar yang sudah diberikan oleh seorang suami, maka itu murni menjadi milik istri. Dalam bentuk apa? Apa saja, bisa uang, bisa benda. Kalau benda ya seperti emas. Sesuatu yang memang bernilai, berharga. Berapa jumlahnya? Jumlahnya tidak ada ketentuan dalam agama. Cuma ada sebuah riwayat yang mengatakan seorang perempuan akan lebih berkah kalau seandainya maharnya lebih sedikit, artinya tidak memberatkan suami. Dan tidak mesti juga yang menentukan adalah orang tua perempuan. Bisa dia berdua aja untuk sepakat. Setuju enggak kalau maharnya ini? Atau calon suami nanya, nanti kamu maharnya mau apa? Jadi tidak mesti ayahnya nanti yang memaksakan bahwa ini maharnya mesti 1 miliar umpamanya. Enggak, karena harta itu bukan untuk ayahnya. Enggak ada hubungan sama ayah. Bahkan ayah dan suaminya enggak boleh mengambilnya tanpa izin. Nah, semakin sederhana mahar, maka akan semakin mendapatkan keberkahan. Karena itu artinya dia tidak mempersulit calon suaminya. Ini kadang-kadang kena oleh tradisi-tradisi. Ada tradisi di sebagian daerah,
Mahar ditentukan oleh tingkat pendidikan umpamanya. Kalau kalau dokter, nah ini perempuannya tinggi tingkat pendidikan, maka maharnya mesti besar. Nah itu tradisi-tradisi saya kira yang artinya kita tidak langsung menganggap salah, tetapi jangan sampai itu yang memberatkan. Karena tak jarang juga terjadi seorang perempuan lambat dilamar karena posisinya yang sudah tinggi dan laki-laki tidak sanggup untuk memberikan sesuai dengan tradisi. Berarti kan menyulitkan diri sendiri. Kalau akan menyulitkan diri sendiri, ya kenapa itu diikuti? Jadi kadang-kadang ya tradisi itu membuat kita menjadi sulit juga. Ada lagi dalam satu tradisi namanya hantaran. Hantaran itu mahar atau tidak? Apakah hantaran itu sama dengan mahar? Tidak mesti sama. Hantaran adalah hantaran, mahar adalah mahar. Karena mahar itu nanti disebutkan pada saat dia akad. Sedangkan hantaran tidak tidak pada saat akad, tapi pada saat mungkin pinangan atau dan dalam keadaan proses menjelang menuju kepada akad. Maka hantaran sebenarnya tidak bisa disebut sebagai mahar. Apakah boleh? Tengok saja. Jadi kuncinya tradisi itu boleh atau tidak boleh. Ada enggak kira-kira yang bertentangan dengan syariat? Itu saja. Karena dalam kaidah mengatakan al-adatu muhakkamah. Tradisi dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum. Jadi bisa dia jadi sumber hukum. Ini tradisi begini, boleh itu dipegang. Tapi ada syaratnya. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Kalau syarat itu terpenuhi, berarti tradisi silakan saja. Banyak tradisi-tradisi yang dapat diterima, tapi banyak juga tradisi yang tertolak karena bertentangan. Nah, kalau nggak salah dulu jauh sebelumnya pernah saya contohkan, ada satu tradisi di Lombok. Di Lombok itu tradisinya adalah seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan, dia mesti berhasil mencuri perempuan itu diam-diam malam-malam. Nah ini tradisi yang tidak bisa dibenarkan. Cuma perempuan itu udah siap-siap pula untuk dicuri. Itu masalahnya. Saya tanya kawan saya yang dari Lombok gitu-gitu kan, apa maksudnya itu? Itu simbol keseriusan. Kalau dia betul-betul serius ingin menjadikannya sebagai istri, nah harus berhasil mencuri dia. Nah, nanti dibawa ke mana? Jadi tidak pula dibawa ke mana-mana, dibawa ke rumah orang tuanya, ditemui ke rumah orang tuanya. Ini tradisi tentu tidak benar. Saya tanya dia, nanti kamu kalau nikah seperti itu? Enggak katanya. Dia bilang, enggak katanya, itu kawan di Madinah dulu. Enggak mungkin lah kita ikut tradisi itu katanya. Tapi di wilayah dia, di daerah dia itu sebagai sebuah tradisi. Maka tradisi itu tidak semuanya dapat dibenarkan. Nah, balik kepada yang tadi, maka mahar bernilai harta dan itu akan bisa dan itu mesti menjadi milik istri. Ada pertanyaan, bolehkah mahar dalam bentuk jasa? Kalau tadi kan barang nih. Kalau kita tengok dalam Al-Qur'anul Karim, kisah pernikahannya Nabi Musa dengan anaknya Nabi Su'aib. Dalam catatan sejarah mengatakan itu adalah Nabi Su'aib. Apa maharnya? Maharnya adalah gembala kambing selama 8 tahun. Tapi kalau disempurnakan 10 tahun tidak apa-apa juga katanya. Coba gembala kambing selama 8 tahun. Akhirnya 10 tahun. Sebelum dia pindah ke kota untuk kemudian mendakwahi Fir'aun. Ini jasa. Apakah dapat dibenarkan? Ini syar'uman qablana namanya. Syar'uman qablana itu syariat orang-orang yang sebelum kita. Tak sepenuhnya dapat dibenarkan kecuali kalau datang dukungannya dari Nabi. Kalau ada didukung oleh Nabi kita, maka menjadi syariat. Seperti puasa Nabi Daud umpamanya.
Itu kan didukung oleh hadis Nabi. Eh, Maka seperti yang jasa tadi itu, pada akhirnya nanti mahar tidak menjadi milik istri jadinya karena ayahnya yang terbantu. Sekarang umpamanya maharnya jaga ruko 5 tahun umpamanya, ruko milik ayahnya. Berarti ayahnya yang mendapat jadinya, padahal mahar adalah milik istri. Tapi kalau kita tengok riwayat yang ada dalam bentuk selain harta, tapi dirasakan oleh istri. Nah, dikatakan dalam satu riwayat, ada di antara sahabat yang tidak punya apa-apa untuk dijadikan mahar. Lalu Nabi bilang pada dia, hal ma'aka minal Qur'an, apakah kamu punya sedikit hafalan Al-Quran? Dia bilang ada. Itu nanti kamu ajarkan kepada istrimu. Dan Nabi menikahkannya dengan mahar yang tadi itu. Berarti untuk istri kan, itu kalau seperti itu ada. Artinya tidak bertentangan akhirnya nanti bahwa mahar adalah menjadi milik atau manfaat yang akan didapatkan oleh istri. Maka Nabi mengatakan dinikahkan dia dan kamu mesti mengajarkan dia apa yang kamu dapatkan. Nah, kalau itu ada jasa, kan bukan harta itu kan, walaupun bisa saja lebih berharga daripada harta. Karena kemampuan dia untuk membaca Al-Quran berarti simbol dari kesolehan dia. Dan itu akan bermanfaat bagi istri. Dan mahar itu ya tidak pula ada larangannya kalau mau besar. Tidak bisa kita katakan kalau seandainya mahar besar itu haram, ya tidak bisa, karena tidak ada batasannya. Nabi mencontohkan, ada yang sederhana dalam hitungan dirham, ada yang agak tinggi. Di kalangan sahabat ada Nabi yang menikahkan, ada yang cuma cincin besi. Ada sahabat yang ada seorang wanita datang nemui Nabi, dia minta dinikahi oleh Nabi. Kalau Nabi suka, silakan untuk nikah dengan saya. Tapi Nabi tidak, dia ingin menikahinya, lalu dicarinya seorang yang ada di situ. Jadi meskipun Nabi tidak menikahinya, tapi mencarikan solusinya. Ternyata ada seorang pemuda yang ingin menikahinya. Apa yang bisa kamu jadikan mahar? Tidak ada ya Rasulullah. Coba tengok di rumah katanya. Adalah sarung satu. Sarung kamu satu ini aja katanya. Iya katanya. Nanti kalau kamu jadikan mahar, sarung kamu apa? Karena kalau sudah jadi mahar, berarti kan jadi milik istri. Coba cari, dapatlah cincin besi, bukan cincin emas. Kalau cincin emas kan berarti banyak itu. Tapi kalau cincin besi, akhirnya walau khataman min hadid, meskipun cincin dari besi, dan akhirnya nikah memang dengan mahar yang sederhana. Nah, oleh karena itu tidak ada ketentuan jumlah untuk mahar. Karena ini adalah simbol kejujuran, seandainya suami bisa memberikan besar, kenapa tidak? Tapi si perempuan tidak mesti meminta besar sehingga memberatkan suami. Maka semakin sedikit jumlahnya, semakin tinggi tingkat keberkahannya. Umar bin Al-Khattab pada masa beliau, dia ingin membatasi mahar dengan jumlah yang tertentu, dan itu jumlahnya sedikit. Diprotes oleh perempuan. Ada seorang ibu-ibu yang protes. Ya Amirul Mukminin, apa alasanmu membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Allah? Jangan macam-macam katanya. Allah tidak membatasi, kamu mau batasi katanya. Mundur Umar dari apa dia? Bersyukur saya punya rakyat seperti ini katanya. Jadi pemimpin itu kalau dia salah lalu dinasihati oleh rakyat, bersyukur dia. Untung saya punya rakyat seperti seorang perempuan ini. Karena sudah diingatkan, akhirnya tidak jadi dibatasi. Baik, itu sekilas tentang persoalan mahar.
Lalu apa maksudnya? Apa maqasid dari pensyariatan adanya mahar? Yang pertama sekali, mukhalafatu adatil jahiliyah fi akli sadaqil mar'ah. Untuk menyelisihi tradisi jahiliyah di dalam memakan atau memanfaatkan mahar si perempuan. Jadi ditetapkan oleh Allah bahwa mahar hanya menjadi milik perempuan, itu bertentangan dengan atau untuk menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan orang orang jahiliyah. Orang jahiliyah berarti maharnya ya tidak mesti hanya untuk perempuan, bahkan dikuasai oleh ayahnya. Bahkan ada satu tradisi atau kebiasaan pada masa jahiliyah namanya nikah sigar. Nikah sigar itu nikah silang. Jadi A, B sama-sama ayah nih. Ayah dua ini masing-masing punya anak perempuan. Apa tradisi jahiliyah pada masa itu? Si A ini bilang sama si B, wahai si B, saya nikahkan engkau dengan putri saya, tapi nikahkan pula saya dengan putri kamu. Nah ini. Itulah maharnya. Jadi saya nikahkan kamu dengan putri saya, dengan syarat kamu nikahkan pula saya dengan putri dengan putri kamu. Jadi jadilah dua ini karena sama-sama punya anak perempuan, ayah ini nikah sama ayah ini, yang ini nikah pula sama ini. Tanpa ada mahar, dan itulah maharnya. Maka dilarang oleh Nabi. Dalam hadis dikatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asy-syighar. Nabi melarang untuk melakukan praktek nikah syighar. Karena berarti maharnya dimanfaatkan atau dirasakan oleh ayah. Sekarang pertanyaannya, kalau pakai mahar boleh enggak kira-kira? Seandainya si A nikah sama yang anak ini. Ini maharnya. Tapi yang ayah ini nikah pula sama anak yang ini pula maharnya. Boleh kira-kira atau tidak? Apakah dengan nikah dengan putri ini lalu ini menjadi mahramnya? Kan enggak. Maka secara hukum sebenarnya boleh, tapi harus ada mahar. Maka persoalannya ada pada mahar. Yang pada masa jahiliyah itu tidak pakai mahar. Oleh karena itu pada masa jahiliyah ini nikah ini betul-betul kacau balau. Ada yang tidak pakai mahar, atau pakai mahar itu dikuasai oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Datanglah Islam untuk memberikan sebuah keadilan. Maka mahar adalah murni menjadi milik si perempuan. Mukhalafatu adati al-jahiliyah fi akli sadaqil mar'ah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa atun sa'a saduqatihinna nihlah. Wa atun nisa sadaqatihinna. Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu atau istri-istri yang dinikahi tadi sadaqatihinna, mahar-mahar mereka. Itu langsung diidhafahkan saduqat itu kepada mereka. Hinna itu kan untuk mereka perempuan. Diidhafahkan seperti itu berarti memang mahar itu adalah milik seorang perempuan. Nihlatan itu atiyatan wajibah wa faridatan lazimah. Sebagai pemberian yang wajib, satu keharusan yang mesti anti binafsin minkum, yang datang dari kebaikan hati. Maka mahar itulah yang akan menjadi simbol keseriusan bagi seorang laki-laki ketika dia menikahi seorang perempuan. Itu pada poin yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa faradus sadaq itu mura'atun li hurmatiz zawaj kaila yatahawan bihil azwaj. Pada mahar itu, keharusan adanya mahar itu yang diberikan kepada perempuan, mura'atun li hurmatiz zawaj. Itu untuk menjaga kehormatan
pernikahan itu sendiri. Jadi nikah itu dalam Islam adalah sesuatu yang sakral, yang terhormat, yang mulia. Salah satu cara menjaga kemuliaannya adalah dengan mahar. Kaila yatahawanu bihil azwaj. Supaya suami itu tidak menganggap remeh. Coba kalau perempuan dia dapatkan tidak ada apapun sebagai simbol cinta dia. Tidak ada apapun yang dia berikan untuk mendapatkannya. Dia akan menganggap remeh. Tapi ketika diberikan sesuatu dengan kebaikan hati dia, baik besar maupun kecil, di situ berarti ada kehormatan pernikahan yang dijaga. Nah, itulah yang diinginkan oleh agama. Jadi sebagai seorang suami tahu dia ini adalah akad yang tidak main-main, tapi ada sesuatu lambang cinta, simbol yang dia berikan. Dan tidak juga mesti mempersulit diri, karena ada yang sensasi-sensasi dalam mahar. Ya kita tidak mengatakan boleh, tapi kan kadang-kadang hanya untuk apa aja. Kadang jumlah mahar itu uang, tapi sesuai dengan tanggal bulan lahir. Maka maharnya di apanya, tanggal lahirnya berapa, kemudian bulan lahirnya, tahun lahirnya, sampai ada 4 rupiah. Mau dicari kemana 4 rupiah? Karena ujung tanggalnya dia ada angka 4. Nah ini kan sesuatu yang ya sebenarnya enggak perlu lah. Buat apa gitu? Itu yang mempersulit diri. Maka kehormatan pernikahan ada pada mahar itu dan bukan pada kreasi-kreasi yang tadi itu. Kalau mau berkreasi ya usahakan kreasi yang memang ada nilai positifnya. Ada sesuatu yang bisa membangun peradaban atau membangun keluarga. Kalau yang tadi itu kan kalau diikuti oleh orang lain kan hanya merepotkan saja. Yang membangun peradaban itu sebuah kebaikan yang diikuti oleh generasi berikutnya. Itu baru mantap. Baik, yang ketiga, ta'biru zauji an mahabbati zaujatihi. Bahwa mahar itu sesungguhnya adalah ta'bir az-zauj, ungkapan. Itu seolah-olah ungkapan suami dalam menunjukkan cintanya kepada istrinya. Itulah. Maka kalau bisa memberikan mahar besar, ya kenapa harus seperangkat alat sholat? Ini orangnya kaya raya tapi maharnya seperangkat? Bukan tidak boleh. Tapi kan ketika kita bisa menunjukkan cinta dengan lebih, ya tunjukkanlah. Walaupun tadi kita katakan, yang tidak boleh tadi itu perempuannya yang menuntut besar. Tapi kalau laki-laki yang ingin memberikan, tidak ada masalah. Sehingga nampak di situ. Apa namanya itu takbir. Takbir itu kan ungkapan. Ungkapan cinta dari seorang suami kepada istrinya. Wa tawsiq ura al-mawaddati warahmah. Itu cara untuk mengikat tali kasih sayang di antara dia berdua. Nah, ini pembahasan yang kedua yang terkait dengan maqasidul juz'iyah. Tujuan yang bersifat parsial yang ada pada bab nikah. Yang ketiga, kita masuk langsung pada yang ketiga, maqasidu i'laniz zawaj. Nah, yang ketiga, kalau tadi mahar, sekarang tujuan kenapa nikah itu harus diiklankan, dipromosikan. Harus disampaikan kepada orang. Kan bisa aja nikah ketahuan oleh dua keluarga lalu selesai. Sekarang enggak. Semua orang yang ada di kampung itu hendaknya dia tahu. Bagaimana cara memberitahukannya? Pertama walimah. Karena itu juga lah pada masa walimah, khusus untuk saat walimah, itu dibolehkan oleh Nabi adanya ad-dufuf. Ada semacam kalau bahasa kita dufuf itu kayak rebana-rebana.
Rebana kan tidak ada nada-nada yang seperti alat-alat musik yang dilarang itu. Kan ada Nabi melarang ma'azif. Ma'azif itu hukumnya haram. Ma'azif itu istilah untuk alat-alat musik seperti gitar. Karena itu akan melalaikan. Dianggap sebagai lahwal hadis. Tapi dufuf itu jamak dari kata duf itu rebana. Dulu ketika ada di antara wanita Ansar yang menikah, tidakkah ada bunyi-bunyian kata Nabi? Bunyi-bunyian itu maksudnya adalah dufuf. Maka menyanyilah ketika itu budak-budak. Maka profesi nyanyi itu pada masa Nabi dulu itu profesi budak. Orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak budak, malu mereka untuk mengambil profesi itu. Karena dulu diambil fungsi itu oleh para budak. Dan ketika itu budaknya yang kecil-kecil. Maka Juwairiyat istilahnya itu kan, artinya budak-budak yang kecil. Dialah yang melantunkan syair-syair yang diikutkan dengan bunyi-bunyi rebana tadi itu. Budak-budak kecil, perempuan-perempuan. Nah, dibolehkan itu tujuannya adalah untuk mensiarkan. Andai kan ada orang yang tidak tahu umpamanya, tidak mendapatkan undangan, lalu dia pas melewati tempat itu, dengar dia bunyi-bunyian itu, dia akan bertanya juga, ini ada apa? Bunyi-bunyian apa? Oh, rupanya ada pernikahan. Nah, begitu sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Kalau kita tengok dari segi riwayat, itu Nabi menyebutkan dalam bentuk perintah, a'linu an-nikah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'linu an-nikah. Informasikan secara luas, iklankan pernikahan itu. Kalau terjadi pernikahan maka sampaikan kepada khalayak ramai. Arti a'linu itu ashiru, absuhu, sebarkan. Azhiru, terangkan, nyatakan, bayinu, pokoknya semua berhubungan dengan informasi ke semua orang supaya orang tahu. Ada lagi dalam hadis yang lain, aulim walau bisyatin. Aulim walau bisyatin. Lakukanlah walimah itu meskipun hanya dengan seekor kambing. Syatun itu artinya adalah seekor kambing. Bisa saja kata seekor kambing itu sebagai simbol kesederhanaan. Pada masa dulu memang itu simbol kesederhanaan. Kalau di kita ya barangkali sudah lebih dari sederhana. Karena kayak di kampung-kampung kalau seandainya pesta dengan menyembelih seekor kambing itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang besar. Tapi dulu orang-orang Arab dulu itu satu ekor kambing itu ya bisa untuk 5 orang. Dulu orang-orang yang terpuji sebagai orang yang dermawan pada masa dulu, itu kedermawanannya itu nampak dari situ. Kalau ada tamu, kadang cuma 1 orang, 2 orang tamu yang datang, tapi tidak ragu-ragu dia untuk menyembelih 1 ekor kambing untuk tamu yang 2 atau 3 orang. Itu seperti Hatim At-Tai. Itu kan sangat terkenal sebagai orang yang dermawan. Itulah yang dia lakukan. Maka ketika Nabi mengatakan aulim walau bisyatin, itu walau itu kan menunjukkan meskipun, kan berarti bukan besar. Karena dengan 1 kambing itu pada masa lalu dianggap sangat sederhana. Saya pernah menghadiri pesta di Madinah. Ketika itu makannya ketika itu hampir jam 11 malam. Habis Isya undangan, udah lama duduk kok tidak datang-datang. Sampai hampir jam 11 malam. Ternyata setelah saatnya makan, orang memang sudah berkumpul, itu petugas-petugas masing-masing membawa yang talam, yang apa itu,
Yang di dalam isinya itu daging ya bagi kita mungkin sudah sangat banyak sekali. Tetapi itu banyak sekali talam-talam yang diangkat itu tuh, dulang-dulang itu. Satu itu bisa hanya untuk 4 atau lima orang. Isinya bisa bisa satu kambing, bisa separuh kambing atau onta. Atau daging onta yang memang dionggokkan di situ. Habis kan itu. Bagi mereka itu sudah biasa. Dan itulah gambarannya. Oh, oleh karena itu ya enggak mesti seperti itu. Karena saya pernah dapat informasi dari dosen saya, ada banyak kemubaziran zaman sekarang ini katanya, termasuk di Saudi. Dia contohkan, ada di antara pesta di sana katanya, dia es krimnya aja, di charternya es krim dari Perancis satu helikopter. Ini kan dia orang kaya. Yang menceritakan dia gitu kan. Tentu dia tahu apa yang terjadi di itu. Dia bilang enggak mesti seperti itu. Karena itu ya bisa saja sebagai sesuatu yang entah mubazir atau apa, satu helikopter pun apa. Maka walimah intinya bukan pada besarnya, tetapi ada kesederhanaan, kemudian orang tahu bahwa sesungguhnya si fulan sama si fulan itu sudah menikah. Untuk makasidnya ada beberapa poin, insya Allah kita sampaikan setelah kita sholat isya. Terima kasih, kita tutup untuk sementara dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Sekarang kita masuk pada maqasidnya, apa tujuannya kalau memang pernikahan itu harus disebarkan, harus diiklankan, harus diwalimahkan. Yang pertama, pada poin pertama, hibzu al-ansabi wal a'rad, untuk menjaga keturunan dan kehormatan. Nanti kalau seandainya anak lahir dan orang tahu, dan semua orang tahu bahwa kemarin ada pernikahan, berarti semua orang meyakini bahwa itu adalah anak yang nasabnya jelas. Tapi kalau seandainya tiba-tiba sudah lahir aja, dan orang tidak tahu, itu pasti akan menimbulkan tuduhan-tuduhan, dicurigai. Dan memang fakta di lapangan, kalau seandainya ada orang yang sudah salah duluan kerjanya, kadang dia tidak mau untuk melakukan pesta itu. Ada juga nanti umpamanya pestanya sekarang, 4 bulan berikutnya melahirkan. Berarti ya ditanda tanya. Maka dengan adanya walimah, itu menjadi salah satu cara untuk menjaga kehormatan, menjaga nasab, bahwa sesungguhnya anak yang dilahirkan benar-benar adalah anak yang sah secara syar'i. Ada di antara maqasidnya juga dikatakan ad-da'watu wal hassu 'ala zawaj. Dengan adanya walimatul urus, dengan adanya pernikahan, maka itu adalah secara tidak langsung, itu sesungguhnya adalah dorongan untuk melakukan pernikahan. Kalau seandainya ada orang yang lama enggak juga nikah-nikah atau malas dia untuk menikah, sementara kawannya satu persatu, dia ikut terus hadir untuk walimahnya. Minggu depan ada kawan yang ngundang dia untuk hadir walimah. Minggu berikutnya kawan yang lain lagi ngundang dia untuk hadir pada pesta dia. Dan itu sesungguhnya adalah sama dengan ajakan untuk mendorong dia menyegerakan menikah. Ada lagi, sesungguhnya dengan adanya satu keluarga baik yang melakukan pesta pernikahan itu membuat perhatian orang tertuju kepada keluarganya. Masih ada enggak kira-kira adik yang ini yang belum menikah ini? Ini kan orang baik nih. Lalu dihadirilah pernikahannya itu oleh orang-orang baik juga. Ternyata ada di antara mereka yang belum menikah. Dan mungkin saja dia mempertanyakan apakah masih ada peluang untuk menikahi keluarga ini atau tidak. Maka melalui adanya pesta pernikahan, seperti itulah kira-kira di antara maqasid atau tujuannya. Di antaranya juga adalah ikramul mar'ah wa i'la'u sya'niha wa raf'u makanatiha. Itu untuk memuliakan perempuan, untuk mengangkat derajat dan kedudukannya. Seorang perempuan ketika ia dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian membuat laki-laki itu bangga untuk mempersunting dia, maka diadakanlah pernikahan. Nah, dan yang tak kalah pentingnya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat secara luas bahwa sesungguhnya
dia berdua sudah menjadi suami istri. Meskipun ketika akad itu sudah menjadi suami istri, tapi akad kan tidak diketahui oleh semua orang. Akad itu diketahui oleh orang-orang dalam jumlah yang terbatas. Belum menyebar beritanya. Tapi ketika ada pesta pernikahan, ada walimah, walimah itulah memberitahukan kepada semua orang kalau dia sudah menjadi suami istri. Maka nanti kemana-mana kalau dia berdua, goncengan, satu motor, aman dia. Karena orang sudah tahu. Tapi kalau seandainya dia hanya akad saja, sudah sah belum untuk goncengan pakai motor? Sudah. Tapi ketika ada orang yang belum tahu, lalu nampak dia, itu kan orang baik dua-duanya. Tapi kok tiba-tiba? Padahal memang dia sudah menikah. Cuma karena belum ada walimah. Maka dengan adanya walimah itu menutupi semua tuduhan-tuduhan yang tertuju kepada hal-hal anggapan yang tidak baik kepada dia berdua. Jadi itu secara umum tujuan kenapa memang syariat Islam menganjurkan untuk melakukan walimah. Maka walimahlah meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Yang inti dari walimah bukanlah megah-megahannya, bukanlah gengsi-gengsiannya, tetapi adalah bagaimana untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa memang dua-duanya sudah sah menjadi suami istri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ini materi kita pada malam hari ini. Kalau seandainya ada yang ingin didiskusikan, satu atau dua pertanyaan dipersilahkan. Nah, fadal. Ya sebenarnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena di kita juga walimah itu bisa ada dua-duanya. Umpamanya minggu ini di tempat laki-laki atau di tempat perempuan. Karena dia berjauhan, satu di Riau umpamanya, satu lagi di Sumbar umpamanya. Ingin pula yang keluarga berikutnya mengadakan di tempat dia. Tentu tidak ada halangan. Bahkan malah bagus biar diketahui oleh semuanya. Nah, maka kalau seandainya diadakan di tempat laki-laki, tentu saja biaya ada pada laki-laki. Tapi kalau diadakan pada keluarga perempuan, saya kira juga biayanya ada dari pihak perempuan, tapi mungkin saja dibantu oleh pihak laki-laki. Ada juga di antara tradisi yang hanya cenderung diadakan pada tempat laki-laki umpamanya. Kalau nggak salah di Sumatera Utara, wallahu alam, itu cenderung pada pihak laki-lakinya yang mengadakan. Tapi juga tidak jarang kalau diadakan justru pada pihak perempuan. Maka untuk biaya ya bisa juga dua-duanya menjadi saling membantu gitu. Wallahu alam. Tapi kalau biaya mahar, biaya akad dan lain sebagainya, saya kira itu dari laki-laki. Karena memang dia yang pemilik acara akad itu kan. Kalau pemilik acara pesta ya sudah diserahkan kepada keluarga. Dan sah-sah saja kalau seandainya dari segi pembiayaan itu diserahkan kepada tradisi yang berlaku. Tidak ada satu bentuk keharusan bapaknya mesti ditanggung oleh laki-laki. Sekarang diadakan di rumah perempuan. Kan tentu juga ditanggung oleh pihak perempuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Iya.
Ya, kalau dari segi hukum memang akad ini yang paling utama. Tetapi walimah itu selain daripada memberitahukan, itu kan juga bagian dari syukur. Sama dengan akikah. Akikah itu kan ada tanda-tanda syukur kita. Datang orang ikut bergembira bersama kita, ikut mendoakan. Sekarang bisa enggak akikah itu diupload aja enggak usah pakai. Kan orang tahu semua jadi ini namanya. Kan akikah kan diberikan nama. Kan itu kan. Tahulah orang namanya ini kan tidak cukup. Maka saya kira ya mengadakan walimah itu dengan kehadiran orang untuk menghadiri walimah itu bagian dari rasa syukur juga kita berbagi. Karena nanti ada doa-doa, kan ada doa dianjurkan oleh Nabi kan, apa itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang mahal ketika orang ikut mendoakannya. Maka jika memang mampu, ya lebih baik untuk diadakan. Tapi kalau enggak, ya apa boleh buat. Kalau saya memang enggak mampu mengadakan, ya apa boleh buat. Buatlah kayak tadi itu. Di di Facebook kan, disebarkan ini sudah menikah, nanti terima aja komentar di bawah itu kan. Siap-siap aja membaca komentar di bawah itu kan. Wallahu a'lam. Kena kena pajak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Heeh. Mm-mm. Iya. Dia ada hadis idza du'itum ilal walimah atau idza du'iya ahadukum ilal walimah falyastajib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk walimah, falyastajib, maka hendaklah dia mengabulkan. Tingkat wajib seperti apa, tapi yang jelas tentu lebih baik untuk menghadirinya. Karena diundang ya berarti ada ajakan dari saudara kita yang kalau seandainya tidak ada alasan apapun tentu sebaiknya kita menghadiri. Adakah alasan-alasan yang untuk tidak bisa menghadiri? Ya ada saja. Umpamanya sakit atau jauh. Kawan lama kita sekarang tinggalnya di Jakarta. Kita di Pekanbaru. Ada tahu undangan dia. Mungkin kita tidak akan hadir. Maka undangan itu fungsinya memang ada dua. Memang mengajak dia untuk datang. Yang kedua memberitahukan agar dia tahu kalau kita sudah menikah. Kalau kita bisa datang, itulah yang terbaik. Ada lagi, kalau seandainya di situ ada sesuatu yang sifatnya maksiat, berarti ahlul bait menggugurkan haknya dari kita. Kan dia punya hak dari kita tuh. Untuk hadir kita itu hak dia. Sekarang dia yang menggugurkan hak. Maka kata Ibnul Qayyim, kalau seandainya kita diundang untuk pesta atau kita menghadiri satu pesta dan di situ ada kemungkaran kata beliau. Boleh kita tidak menghadiri karena si tuan rumah menggugurkan haknya dari kita. Tapi kalau seandainya kita menghadiri jenazah, lalu ada di situ kemungkaran, tetap datang. Karena jenazah bukan dia yang menggugurkan haknya. Jenazah kan sudah tidak tahu apa-apa. Ada jenazah lalu dibagi-bagikan khamar umpamanya. Kan berarti satu bentuk kemungkaran. Nah, kita tetap diminta untuk menghadirinya karena tidak gugur hak. Sebab yang melakukannya orang hidup. Sedangkan kehadiran itu adalah hak dia yang mati. Dan dia yang mati tidak bisa menggugurkan haknya lagi karena dia sudah mati. Tapi kalau dalam pesta pernikahan, kata beliau,
Jangan datang karena sudah gugur. Dia sendiri yang menggugurkan haknya dari kita. Berarti kalau kita tidak datang ya tidak ada persoalan karena ada hal-hal yang kita tidak suka. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bisa. Kalau memang kita ingin mensiasati, itu lebih bagus. Atau menjelang zuhur biasanya jam 12 sampai jam 1 kadang istirahat juga. Kita pilih. Jangan sengaja pula intai aneh pas lagu-lagu menarik jam segini ya. Jam diintai jam itu kan. Berarti kita yang sengaja untuk untuk menghadirinya. Wallahu a'lam. Jadi kalau disiasati artinya hak dia tetap bisa kita kita berikan dan kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Itu sah-sah saja. Tapi secara umum berarti tuan rumah sudah menggugurkan. Wallahu a'lam. Saya kira cukup kalau silakan terakhir. Iya. Kalau untuk menikahkan memang ada terjadi perbedaan pandangan gitu ya. Tapi banyak di antara ulama yang mengatakan kalau untuk dinikahkan memang yang berzina itu yang dia harus dinikahkan dengan dan siapa lagi kalau bukan dengan yang menzinainya. Mau diminta orang lain untuk menikahi dia tentu tidak bisa. Nah, maka banyak di antara ulama untuk dinikahkan tidak mengapa. Cuma untuk dinasabkan. Nah, ini dia yang memang kebanyakan ulama tidak. Jadi tidak bisa dia dinasabkan karena dia tercipta dengan cara yang tidak syar'i. Maka untuk anaknya itu hanya sebagai ayah biologis bukan sebagai ayah ideologisnya, ayah syar'inya. Tapi anak berikutnya berarti itu sudah tidak ada masalah. Maka untuk menikahkan insya Allah tidak mengapa karena memang azani la yankihu illa zani. Yang berzina itu tidak boleh dinikahkan kecuali dengan yang maka dialah yang memang harus menikah. Cuma tidak boleh dinasabkan. Namun hukum ini tidak disepakati. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi banyak yang mengatakan boleh cuma tidak untuk dinasabkan. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Jadi dia dinikahkan, kemudian diulang lagi. Diulang itu apakah kena yang sebelumnya tidak sah? Enggak, ulang nikah ini ya. Diulang nikah itu apakah kena nikah pertama tidak sah? Bukan itu. Terus untuk apa diulang? Iya makanya hubungannya dengan yang dihamilkan itu bukan anak yang berikutnya. Wallahu alam. Kalau untuk diulang-ulang saya enggak tahu keharusannya seperti apa. Cuma ada kemungkinan seperti tadi. Kalau memang diulang, seolah-olah yang kemarin tidak sah. Kalau memang kemarin tidak sah, kenapa juga dinikahkan? Iya kan? Tapi kemarin tidak nikah. Nikah. Nikah untuk menutup malu. Ya dia kan persoalannya kan
terlarang menikahi wanita dalam keadaan hamil karena dia dalam masa iddah, kan itu. Nah, cuma apakah kehamilan di luar nikah itu disebut iddah? Kan enggak. Yang iddah itu adalah umpamanya dia diceraikan atau suaminya wafat. Dia dalam keadaan hamil. Terlaranglah untuk dinikahi karena dia dalam masa iddah. Itu sepakat itu. Nah, sekarang karena dia perbuatan zina, apakah itu dalam keadaan iddah? Kan tidak, karena tidak ada akad sebelumnya. Maka sebagian ulama mengatakan udah nikahkan. Justru yang paling pas menikahkannya yang menzinainya. Dan itulah yang mau untuk menikahkan. Cuma soal nasab lagi. Untuk nasab tidak. Kebanyakan ulama memang tidak. Ya kalau sudah nikah, kalau nikahnya sah tidak? Ya kalau nikahnya sah berarti ah, iya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Berarti tidak harus memberikan nafkah. Karena nikah itu konsekuensinya nanti bukan cuma bersenang-senang. Ketika dihukumkan sah, suami berarti wajib memberikan nafkah. Sekarang wajib tidak diberikan nafkah. Nanti kalau lahir siapa yang membiayai persalinannya? Kan gitu. Maka ketika sudah dihukumkan sah, ya otomatis dia ada hak dan ada kewajiban. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, ikhwati fillah, saya kira sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Berarti nanti kita sudah masuk pada pembahasan yang berikutnya, tidak lagi masalah zawaj, tapi pindah pada tolak. Maka sidu at-talak. Karena kadang-kadang pernikahan tidak bisa dipertahankan, ya berujung pada talak dan ada maka sidu syariah fi babit talak. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk tetap bermajelis, untuk tetap mendapatkan ilmu, dan semoga kita semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.